Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi implementasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Langsung saja di sini saya sebagai MC akan membawakan susunan acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian nanti acara yang kedua presentasi, kemudian acara yang ketiga yaitu tanya jawab, acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap basmalah, semoga acara pada pagi hari ini nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan. Untuk acara yang kedua yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Hartikaningsih SS, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Kepada Ibu Hartikaningsih SS kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Baiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk acara di pagi hari ini, yaitu diseminasi implementasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Langsung saja, untuk daftar materi yang akan kita pelajari di pagi hari ini, ada 7 poin Bapak Ibu, dan dari ketujuh ini mungkin masih dianggap asing oleh Bapak Ibu guru. Untuk yang pertama ini perubahan paradigma belajar. Yang kedua nanti kita mempelajari tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam 5 posisi kontrol. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma itu apa Bapak Ibu? Apa itu? Pola pikir? Cara pandang? Oke. Jadi menurut KHD, siapa itu KHD? Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro di sini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, kodrat yang ada pada anak. Dan di sini nanti harus kita tekankan bahwa setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, seperti itu. Kemudian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sini ada 3 titik poin yang harus kita perhatikan. Pertama, pengertian atau definisi dari pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Yang kedua, menghamba pada murid. Dan yang ketiga, guru ibarat petani. Yang pertama terlebih dahulu mari kita kupas. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Di sini kodrat yang dimaksud adalah kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menghamba pada murid. Mungkin di sini Bapak Ibu agak sedikit mengernyitkan dahi ya. Apa sih menghamba? Bukannya menghamba itu antara kita manusia dengan Tuhan. Tapi di sini konsep menurut Ki Hajar Dewantoro menghamba pada murid yang dimaksud itu adalah pendidikan haruslah berpihak pada murid. Jadi di sini kita harus mengetahui minat dan bakat serta kemampuan anak didik kita itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, guru ibarat petani.
Sekolah ibarat tanah atau lahan dan murid ibarat benih. Petani hanya dapat menuntun tubuhnya benih dengan merawatnya, seperti itu. Langsung saja pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, di pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu apa Bapak Ibu? Berbeda. Jadi kita harus mau menerima perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik kita. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan, nah ini, profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat ya untuk bagannya, prosesnya. Kemudian kita lanjut. Prinsip pembelajaran paradigma baru sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Jadi, pembelajaran yang diberikan oleh anak usia SD, SMP, SMA itu berbeda-beda. Kemudian mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Nah, ini menyenangkan juga harus digarisbawahi karena ketika proses pembelajaran itu berlangsung dengan tidak menyenangkan, maka anak di situ tidak ada rasa nyaman. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini ya. Jadi kita nanti bisa memantik siswa supaya mereka itu mau untuk terus belajar dan belajar. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu juga menemui beberapa kasus anak yang di rumah itu orang tuanya tidak begitu menggandeng. Jadi di anak-anak di sekolah itu kurang bisa maksimal, maka dari itu peran orang tua itu sangatlah penting. Dan komunitas di sini kita di sini banyak sekali berkegiatan. Misal kalau saya itu ada MGMP Sekolah Anda, melalui MGMP itu nanti kita berkomunikasi antara satu guru dengan yang lain dalam satu lingkup pelajaran untuk ini mencapai poin 4 ini. Kemudian yang nomor 5, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Langsung saja. Nah, profil pelajar Pancasila. Istilah baru ya Bapak Ibu ya. Apa itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Keenam, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Ada lagunya ya ini ya Bu ya, sepertinya ya. Ya, berarti bisa nyanyi? Enggak. Lanjut, oke. Nah, ini adalah salah satu contoh pembimbingan yang menyenangkan yang berpusat pada murid. Kita lihat anak-anak di sini sedang berdiskusi berkelompok untuk menyamakan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Dari forum ini nanti anak-anak bisa mengenal nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, luar biasa kalau pembelajaran seperti ini tuh kita juga enak loh Bapak Ibu. Jadi kita di awal menjelaskan materi, nyangoni dulu gitu istilahnya. Kemudian untuk jam selanjutnya mereka bisa berdiskusi, kita yang memantau. Jadi kita bukan satu-satunya sumber belajar dari anak didik, peserta didik, tapi anak didik atau peserta didik ini bisa belajar dari sumber-sumber lain dan dari teman-temannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat, dan bertanggung jawab. Latar belakang, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nyaman itu adalah awal dari sebuah hubungan. Nyaman itu adalah awal dari membentuk suasana menyenangkan di kelas. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu adalah konsep dari inti budaya positif. Ada 5. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, segitiga restitusi. Yang ketiga, teori motivasi. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah teori kontrol. Nanti akan kita kupas satu persatu. Disiplin positif apa sih? Merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi. Apa itu? Nah, jadi di sini ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kemudian untuk nomor 3 tentang teori motivasi ini ada beberapa yang nanti kita pelajari, yaitu menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Kemudian yang keempat nanti kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia yang jumlahnya ada 5, yakni bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari tentang teori kontrol, yaitu guru sebagai posisinya, apakah sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita lanjut ke poin 2, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, di sini dijelaskan, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi alangkah indahnya anak-anak kita itu bisa disiplin tanpa adanya ancaman dan kekerasan. Kemudian dipraktikkan dengan melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Seperti itu. Kemudian untuk penerapan disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, untuk selanjutnya, poin-poin yang harus kita tekankan pada materi disiplin positif ini, yang pertama, bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada anak. Caranya dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, arahnya kemana ya nanti? Arahnya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian poin yang terakhir di sini, dampaknya apa ya kira-kira? Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi bukan dari eksternal, melainkan internal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini ada kutipan dari Diane Goshen di tahun 1998 mengemukakan bahwa
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya yang ada di dalam itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, contoh nilai kebajikan ini ada 3 yang ditampilkan dalam slide ini. Yang pertama, dari profil pelajar Pancasila, yang kedua dari IBO, Primary Years Program PYP, kemudian yang ketiga 9 pilar karakter. Untuk profil pelajar Pancasila sudah saya sebutkan tadi di awal ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua ini ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk yang poin 3 itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Untuk poin 3, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan. Oh iya, mohon maaf. Atau hukuman. Terima kasih Bu Erna. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Kemudian kita kupas satu persatu. Ini yang pertama kita bahas adalah tentang hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua, tentang konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Nah, ini ya, coba kita perhatikan. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Perbedaannya dengan hukuman seperti itu nggih Bapak Ibu. Untuk konsekuensi ini sudah terencana dan ada kesepakatan sebelumnya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, seperti itu. Kemudian untuk restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diane Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk poin-poin yang harus kita ketahui dari restitusi ini adalah restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Wah, luar biasa. Ini dari ketiga poin yang saya utarakan di awal. Untuk hukuman itu masuk ke dalam ranah
identitas gagal Bapak Ibu. Untuk sanksi, konsekuensi, dan restitusi ini masuk ke identitas berhasil atau sukses. Seperti itu. Kemudian untuk hukuman ya, ini murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, sayang ya Bapak Ibu, melakukan kesalahan tapi dia mau menyembunyikannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Kemudian untuk konsekuensi di sini murid itu sudah mau taat pada peraturan. Nah, yang luar biasanya di dalam restitusi si anak itu sudah belajar memecahkan masalah. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Loh, kok bisa ya? Kok penghargaan kenapa di sini menjadi sebuah hukuman? Nah, ini ya, kita kupas pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sebenarnya bagus ya. Misal kita berhasil mencapai sebuah kejuaraan atau berhasil memecahkan sebuah masalah, Bapak Ibu memberikan hadiah, itu bagus, tapi kita lihat efeknya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau ada penghargaan, si anak tersebut tetap mau untuk melakukan yang terbaik, tapi ketika tidak ada penghargaan maka anak tersebut tidak mau ya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Seperti itu. Lanjut, penghargaan adalah titik-titik. Nah, di sini ada 6 poin. Bahwa penghargaan itu tidak efektif ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Mungkin di sini saya hadirkan kasus misalnya. Ada si anak A itu di dalam pelajaran matematika dia sering maju dan sering mendapatkan hadiah. Kemudian ada anak si B misal, itu di matematika kemampuannya memang sangat lemah. Si A yang sering mendapatkan hadiah itu akan gimana ya, dipandang teman-temannya itu anak selalu mendapatkan hadiah, sedangkan saya di pelajaran ini nggak pernah mendapatkan hadiah. Nah, dari sudut pandang si anak tersebut nanti akan bisa merusak hubungan pertemanan seperti itu. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas, dan yang jelas penghargaan di sini penghukum nggih. Ada soal. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini konsekuensi apa? Hukuman, Bapak Ibu. Hukuman ya, hukuman Bu, coba. Weh, ya, sip. Berarti sudah paham. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Capek ya? Oke, hukuman. Betul, oke. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa ini? Hukuman. Hukuman. Oke, benar. Lanjut, Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi ya, karena dia nyoret-nyoret dia harus menukar, mengganti. Iya, seperti itu. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 ya Allah. Ini karena ngobrol dengan teman, gara-gara ngobrol nih disuruh berjemur jam 12. Apa yo ra ireng nih, Bu? Apa? Hukuman ya? Coba Bu, hukuman. Oke, benar. Murid diminta bertelanjang kaki
sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Kira-kira ini apa Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Ayo. Konsekuensi hukuman. Oke, karena 2:1 konsekuensi yang kita klik Bu. Coba, benar apa salah? Wow, salah. Oke, Pak Guntur luar biasa. Anda sudah paham. Yang lainnya kita coba lagi, oke? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita lihat benar. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Oke, benar. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa? Oke, konsekuensi kita lihat. Wow, benar. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini apa? Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Hukuman. Yang hukuman berapa? Yang konsekuensi berapa ini? Apa? Imbang Bu. Saya konsekuensi. Oke, konsekuensi coba diklik Bu. Oke, benar. Lanjut. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini maksudnya baik. Oke, konsekuensi. Kita lihat. Deng deng. Oke, benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, konsekuensi. Oke, lanjut. Aduh ya Allah, nggak enak ya membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Aduh, ini apa Bapak Ibu? Hukuman. Coba Bu. Oke, benar. Nilainya 93. Passing skornya 80. Berarti lulus KKM ya Bapak Ibu. Ya. Saya akan melanjutkan nomor 4, yakni keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, sebelumnya ini monggo Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Salah. Salah ya Pak? Salah. Bapak Ibu yang lain? Salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Beda ya, berarti ini salah ya. Oke, kemudian selanjutnya ada pertanyaan. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Betul. Benar, betul nggih. Oke, dari kedua pertanyaan tadi, ya sinonim ya Pak. Jadi mengapa ada keyakinan kelas? Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan menciptakan sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati. Nah, ini ya ada poin kata yang harus digarisbawahi, disepakati. Jadi sebelumnya memang harus ada kesepakatan bersama terlebih dahulu. Keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi penting ya adanya komunikasi antara guru dan murid di situ. Kita lanjut. Beberapa poin yang harus kita ketahui dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Untuk yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu jelas, tapi untuk keyakinan kelas itu harus disepakati bersama-sama. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ada kata-kata positif yang kita hadirkan di situ supaya anak-anak terdorong untuk menaati keyakinan, untuk menyepakati keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya,
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti yang kita ketahui kalau peraturan itu kan rintik-rintik gitu Bapak Ibu. Jadi poin 1, 2, 3 bisa sampai 100. Tapi untuk keyakinan cukup simpel saja, tidak perlu banyak-banyak. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang sekiranya itu memberatkan atau yang sekiranya itu pripun di luar dari kemampuan anak-anak, kita tidak hadirkan di keyakinan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini, jadi kita bentuk forum di kelas untuk menyepakati sebuah keyakinan. Penting banget adanya komunikasi, nggih. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Jadi keyakinan itu antara bulan ini dengan bulan depan misal itu bisa berubah-ubah. Kemudian, nah di sini ada soal lagi. Kita harus mengurutkan langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas. Di sini ada 6 langkah. Kita urutkan kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 6 ini. Yang nomor 1 yang mana dulu Bapak Ibu? Saya bacakan dulu ya. Yang nomor 1 di sini adalah memunculkan peraturan. Yang kedua meninjau ulang keyakinan yang sudah pripun. Yang nomor 1? Yang 1 nomor 4. Oke, yang 1 nomor 4, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Oke, berdiskusi. Jadi komunikasi itu tadi ya. Oke, nomor 1 itu bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Pripun Pak Bayu? Oh nggih. Bu Wati, Bu Daim. Iya. Wah, gayeng iki ketoke. Iya. Nggih. Memunculkan peraturan. Oh, nggih. Nomor 1 memunculkan peraturan. Pripun? Oh, belum ya. Oke. Nomor 5. Nomor 5. Oke, setelah nomor 1 nomor 5 kita geser ya. Oh, dibalik. Jadi dibalik Bu. Nggih, dibalik. Kemudian yang nomor 3 apakah sudah sesuai? Apakah sudah sesuai? Memunculkan peraturan ini sudah sesuai nomor 3. Sebelum memunculkan ditinjau dulu. Oke. Oh gitu, peraturannya nomor 1. Oke, wah ini berhubung ada banyak pendapat, banyak kepala ya kita maklumi. Oh ya. Oke. Sip, Budika Asri Fitriani, bahwa memunculkan peraturan itu ada di nomor 1. Coba Bu, kita ulang kembali. Ya, memunculkan peraturan nomor 1. Kemudian yang nomor 2 yang mana? Setelah memunculkan peraturan, maka mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Kita naikkan Bu. Setelah mengubah peraturan, lalu ada menyalurkan peraturan. Ini ya, menyarikan. Oke, menyarikan peraturan menjadikan ya. Bukan mencarikan ya, tapi menyarikan. Ada kata sari di situ ya. Kemudian setelah menyarikan peraturan, langkah selanjutnya adalah nanti kita lihat ya Pak Bayu. Nanti kita lihat ya. Iya. Coba Pak Bayu yang nomor 4 yang mana kira-kira? Kita skip nomor 1, 2, 3. Untuk nomor 4, apakah sudah benar seperti ini? Nomor 5 dulu. Nomor 5 dulu, oke Bu. Nomor 5 dulu kita naikkan. Kemudian yang nomor 5 apakah sudah betul? Bu Daim, Bu Wati, Bu Dika, Bu Prima, Bu Nandia. Sudah ya, oke. Yang nomor 6?
Sudah otomatis ini harus kita submit. Kita lihat, dereng. Aduh. Jadi masih ada yang salah ya. Nomor 1 sudah benar Bapak Ibu memunculkan peraturan. Untuk yang nomor 2 ini juga sudah benar, mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi keyakinan. Nah ini kebalik. Ini kebalik ini. Yang nomor 4 harusnya yang ini harus nomor 4, yang ini nomor 5. Nggih. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Nggih, alhamdulillah. Nggih. Iya, yang mencerminkan keyakinan kelas. Itu kan di atas harusnya. Iya, ini harusnya di atas. Tapi kemudian siapa yang berdiskusi di situ? Yang berdiskusi adalah warga kelas. Jadi antara ketika warga kelas itu sudah berdiskusi di tempat, berarti nomor 5 berdiskusi mengenai peran warga kelas. Iya. Sudah berdiskusi di 4. Oh, beda Pak. Kalau yang nomor 4 ini gambaran perilaku. Ya, kemudian untuk yang nomor 5 ini perannya. Seperti berbagi peran gitu loh Pak. Iya, seperti itu Pak Bambang Yuli. Terima kasih. Nggih, kita lanjut Bu. Ya, luar biasa. Passing skornya 80. Ya. Nah, kemarin tuntas Pak, tuntas. KKM-nya kan 70 ya Pak ya. Baik, ini selanjutnya ada membuat keyakinan kelas. Ini kemarin sudah kita buat sebuah keyakinan kelas di beberapa kelas ya. Untuk yang nomor 1 ini inisiatif anak-anak sendiri mencetak seperti ini kemudian dipasang di kelas Bapak Ibu di 11 MIPA 2. Pilihan yang kita buat pada akhirnya adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi di poin pertama ini adalah ada kata tanggung jawab. Nah, ini poin-poinnya seperti ini nggih. Saya bacakan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Wes nggak ada alasan lagi untuk anak-anak yang mengumpulkan terlambat karena sudah kesepakatan nggih. Kemudian pengurus kelas menjalankan tugasnya dengan baik. Yo nek dadi ketua itu menjadi koordinator, bendahara mengurusi uang itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian berani berbuat, berani bertanggung jawab. Misal ada yang nyoret-nyoret meja, itu harus berani bertanggung jawab ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian melakukan piket dengan senang hati. Jadi sudah tidak ada sindir-sindiran, siapa tahu sing piket gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kepedulian nggih, memberikan kepedulian sesama akan membukakan jalan untuk kebaikan. Di sini ada sebuah kata motivasi untuk melandasi anak-anak dalam berbuat kepedulian nggih. Jadi untuk pernyataan 1 di sini ada ada kalimat saling peduli dengan kesehatan sesama. Ya. Kemudian saling peduli untuk terciptanya kenyamanan dan lain sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu lihat kalau mengajar kelas 11 MIPA 2 di sana sudah terpampang nyata. Kemudian ada kerjasama untuk detailnya besok bisa dilihat ya Bapak Ibu. Next. Kemudian masih ada lagi tentang toleransi, kejujuran dan beriman dalam menjaga kebersihan. Kami beriman, kami menjaga kebersihan. Karena mungkin anak-anak di sini mengambil kutipan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Bahwa kita dan anak-anak itu ternyata sama-sama manusia Bapak Ibu. Jadi iya, terkadang Bapak Ibu guru itu kan gini, yo kudu ngerteni, kamu harus paham juga. Kita sedikit memaksa mereka untuk untuk menempatkan diri dan sedikit pripun nggih, pemaksaan lah istilahnya berbeda. Iya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 5. Apa itu? Yang nomor 1 adalah bertahan hidup. Yang nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima.
Kemudian yang ketiga, iya Bu, ternyata kasih sayang itu penting, iya. Dan rasa diterima itu juga penting ya Pak ya. Iya. Iya. Oke, kemudian yang nomor 4 ini ada kebebasan. Ternyata freedom itu kita juga butuh. Kalau kita tuh terlalu diketatkan oleh peraturan, maka ya anak-anak ada. Nah, istilahnya, nah niku ya. Kemudian yang nomor 5 adalah kesenangan, fun ya. Ini kalau bahasa Inggris di sini saya mencoba ya Pak Bu, survival, love and belonging. Kemudian ada power dan freedom. Kemudian yang terakhir adalah fun. Ya. Itu. Nah, ada soal lagi Bapak Ibu. Mari kita jawab, nggih. Bimo. Nah, Bimo Bu. Nah. Bimo Bu. Bimo, seorang anak TKB, TK kok, bukan SMA nggih, TK. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahannya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Mesake nggih Bu, nggih. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Nah, Bimo itu menyatakan pernyataan seperti ini. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru gitu katanya. Nah, dari pernyataan Bimo ini kira-kira kebutuhan mana yang diinginkan oleh Mas Bimo? Aku senang ya, berarti kesenangan Bu coba. Oke, mari kita submit. Deng ya, benar ya. Senang benar. Oke, lanjut Bu. Ya, ada soal lagi. Dinda, waduh. Seorang anak kelas 3 SD ya. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Jadi Bu Rani itu gurunya, dibenci sama anak ini. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira dari pernyataan ini, mana Bapak Ibu kebutuhan yang diinginkan oleh Dinda? Kebebasan ya, coba kita lihat. Submit. Benar Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sepertinya masih ada soal lagi. Nah, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Coba dari keempat pilihan antara cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan. Penguasaan. Bapak Ibu yang lain, das pundi? Penguasaan ya. Oke, kita lihat Bu. Salah. Salah. Yang benar adalah kesenangan karena ada kata seru. Iya, karena yang seru itu menyenangkan. Iya. Oke, lanjut. Agak panjang ini ya. Iya, benar. Ihsan, siswa kelas 10A, SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu, introvert banget ini Bapak Ibu. Aduh. Selama jam istirahat ia lebih banyak membaca buku di perpus. Nah, atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antara SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit itu temannya Ihsan ya, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara TM lomba debat tersebut.
Kepala sekolah bertanya kepada guru-guru, siapa ya yang sebaiknya menggantikan Adit? Lalu guru-guru bersepakat merekomendasikan Mas Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Mas Ihsan akhirnya menghadiri TM di hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra, di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Wah, ternyata ya, sejak saat itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih pede, tidak pemalu dan tidak pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat. Wah, seorang introvert menjadi ketua klub, luar biasa di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, dari cerita tersebut, manakah cinta dan kasih sayang? Oke, Pak Wahyu menjawab cinta dan kasih sayang. Bu Baiti penguasaan, Pak Bayu penguasaan, Bu Ati penguasaan, Bu Daim penguasaan. Sepertinya Pak Wahyu 1 banding sekian. Mari kita lihat jawaban untuk penguasaan ya Bu. Submit. Jeng jeng ya. Benar Bapak Ibu, penguasaan power. Iya, iya, sepertinya Pak Wahyu kurang kasih sayang. Ya, penguasaan Bapak Ibu ternyata power itu penting ya. Kemudian next. Ya, selanjutnya kita bahas tentang 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru ataupun kita yang berada di manajemen sekolah itu mempunyai posisi kontrol. Siswa sendiri itu juga mempunyai posisi kontrol. Tapi di sini saya lebih membahas tentang guru dari sudut pandang guru. Next, Bu. Saya terlalu bersemangat ya. Jadi 5 posisi kontrol di sini ada nomor 1 penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu dari kelima ini mana yang paling tinggi posisi kontrolnya? Manajer. Nggak ada. Paling tinggi manajer ya Pak? Oh, harusnya ya Pak. Oke. Next. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat ya, tadi ada 5, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima ini, ternyata untuk 2 yang awal itu adalah perilaku kontrol negatif. Jadi identitasnya gagal. Okay? Kemudian yang nomor 3 dan 4, teman dan pemantau di sini adalah perilaku kontrol positif dan diidentifikasi berhasil atau sukses. Kemudian yang manajer ini lebih ke kontrol diri. Seperti itu. Jadi dari kelima itu, kalau bisa kita simpulkan, 2 bawah itu kurang baik, 2 di atasnya baik, yang paling tinggi adalah manajer. Seperti itu. Jadi di sini dihadirkan sebuah contoh, nggih. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan titik-titik. Jadi seorang guru itu berkata seperti itu. Jadi, ya, jadi nanti siswanya itu akan memberontak menjadi seorang anak yang pendendam terhadap guru tersebut. Kira-kira nek papasan gitu ya melengos. Iya, pilih ora roh ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru itu akan membuat anak lebih menyalahkan orang lain. Jadi dia akan mencari tumbal lagi. Gitu. Jadi dia nggak mau disalahkan. Saya nggak salah kok, yang salah teman saya, misal seperti itu. Kemudian yang pembuat merasa bersalah itu di sini ada kalimat seperti ini. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi kalau mendengar kata seperti ini, kira-kira anak kita seperti apa Bapak Ibu? Pastinya mereka akan menyembunyikan
nggih. Kemudian menyangkal, kemudian berbohong untuk menutupi kesalahan itu. Kemudian kalau kita sebagai seorang teman di sini nggih, ada contoh kalimat seperti ini. Lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Wis konco kok, konco plek kok, misalnya seperti itu. Kamu butuh ya saya bantu. Saya nanti butuh ya kamu yang bantu, seperti itu. Jadi jadinya anak itu jadi ketergantungan Bapak Ibu. Ketergantungan dengan kita sebagai gurunya. Kemudian kalau di posisi pemantau, nah niki nggih, ada contoh kalimat seperti ini. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Jadi semakin ke sana itu ternyata pertanyaannya semakin banyak untuk anak-anak itu, nggih. Di sini anak-anak lebih menyesuaikan diri, nggih, akan menyesuaikan bila diawasi, nggih. Kemudian di posisi tertinggi manajer, di sini ada kalimat contoh kalimat yang banyak sekali, nggih. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Iya. Jadi di sini anak-anak itu nanti karakternya, wataknya yang baik itu akan lebih kuat. Seperti itu. Walaupun nggih, ini butuh istilahnya waktu yang lebih nggih Bapak Ibu. Kemudian nah, ini jawaban dari murid-murid tersebut untuk penghukum tadi. Ya, saya tidak peduli Bapak Ibu. Jadi kalau dihukum itu anak-anak lebih pripun nggih, istilahnya lebih berani gitu kan kesannya. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah itu ya jadinya anak menjawab, ya maafkan saya Pak Bu, pun ngoten tok, nggih. Kemudian untuk teman jawabannya ya saya pikir Bapak Ibu itu teman saya gitu. Kemudian yang pemantau saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut saya akan mendapatkan apa. Nah, yang di tipe yang di kontrol tertinggi di sini ada respon dari siswa. Contohnya bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan seperti itu. Oke, kemudian kita bahas dampaknya. Sedikit saja ya Bapak Ibu. Untuk posisi penghukum nanti anak akan mengulangi kesalahan, kemudian yang membuat rasa bersalah itu anak akan rendah diri, kemudian di posisi teman itu anak akan tergantung dan tidak bisa mandiri, kemudian di pemantau menitik beratkan pada dampak diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Next. Nomor 7, segitiga restitusi. Segitiga sudah familiar nih Bapak Ibu, tapi bagaimana dengan restitusi? Apakah sudah familiar dengan kata ini? Belum nggih? Oke, kalau belum kita bahas. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu. Ada langkah-langkahnya. Oke. Tapi sebelumnya, apa sih itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab. Jadi luar biasa sekali nggih output yang dihasilkan dari segitiga restitusi ini. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika seorang anak melakukan kesalahan dan dia lebih cenderung disalahkan oleh dari pihak lain, maka anak tersebut akan ada pemberontakan. Tapi di posisi menstabilkan identitas ini, kita sebagai orang lain di situ bisa menstabilkan identitas anak yang gagal, salah menjadi identitas yang benar atau normal paling tidak. Oke, nggak apa-apa, Bu Hartika juga pernah melakukan seperti itu kok nak. Misal seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah adanya stabil identitas tadi, kestabilan identitas, maka langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Coba kira-kira kalau kamu seperti itu, kesalahan apa yang kamu perbuat, salahnya di mana?
Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Segitiga restitusi untuk langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Manusiawi kan ya Bapak Ibu, kalau kita itu melakukan kesalahan? Iya, seorang anak juga melakukan kesalahan manusiawi nggih. Misal terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas, ya manusiawi. Kemudian identitas yang gagal ini kita geser ke identitas sukses. Jadi kita rubah mindset anak tersebut yang tadinya yus telat nggak apa-apa, tapi besok harus ada konsekuensi. Jangan sampai anak itu mengulang lagi gitu. Tapi di tahap ini kita harus bisa menstabilkan identitasnya, psikisnya itu bisa kita istilahnya pripun nggih. Apa Bapak Ibu? Psikisnya bisa kita amankan ya. Iya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu seperti yang tadi sudah kita lihat ya di materi sebelumnya bahwa kebutuhan manusia itu ada 5, dan ini ketika anak melakukan sebuah kesalahan itu bisa dipastikan Bapak Ibu dia membutuhkan sesuatu, entah cinta kasih, entah penguasaan, kesenangan, dan lain sebagainya. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi sudah tidak ada lagi guru seperti monster. Yang kalau guru itu lewat, murid itu akan menunduk. Tapi di sini guru bisa dianggap dekat dengan murid. Guru yang solutif, guru yang tidak menyalahkan, dan guru yang ngemong. Kemudian di tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, ini peran kita yang agak berat kalau menurut saya di sini. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ini kita semacam menyisipkan sebuah motivasi biar anak itu tidak mengulang kesalahannya lagi. Kemudian, nah di sini ada studi kasus budaya positif Bapak Ibu. Nah, ya. Halo, aku Sabrina. Hari ini aku bangun terlambat. Aku harus cepet ke sekolah nih biar nggak terlambat. Kemudian, yeay, aku nggak terlambat. Tapi aku pakai sepatu warna coklat. Aduh, gimana nih? Kena marah nggak ya? Wah, ini yang sudah dibayangkan itu di depan guru piket, STKS. Kemudian nanti ke BK. Nanti masuk kelas wis diumyang-umyang gurune. Nah, gitu ya. Kemudian selamat pagi Pak Lukman, maaf Pak, sehari ini saya bangun kesiangan sehingga saya terburu-buru pergi ke sekolah dan salah memakai sepatu coklat. Ya, baiknya dari anak ini adalah dia jujur apa adanya, terbuka dan komunikatif dengan guru yang bersangkutan. Kan ada tuh Bapak Ibu yang bocahnya mau meneng gitu. Nah, ini bagusnya anak ini seperti itu. Kemudian ini Pak Lukman. Nah, hai, saya Pak Lukman, saya guru Sabrina. Saya sedang memperhatikan sepatu coklat yang dipakai Sabrina. Wah. Sabrina, tahukah kamu peraturan sekolah kita tentang ketentuan warna sepatu? Kemudian Sabrina menjawab, saya tahu Pak, sepatu harus berwarna hitam. Tapi karena saya tadi terburu-buru, jadi saya salah menggunakan sepatu. Rumah saya jauh sekali Pak, tidak mungkin saya harus kembali pulang. Ya sudah, peraturan tetaplah peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi disuruh nyopot itu sepatunya Bapak Ibu yang warna coklat tadi. Saya minta maaf Pak, tolong Pak, sekali ini saja izinkan saya boleh memakai sepatu coklat ini. Saya berjanji tidak akan mengulang kesalahan saya ini Pak. Kemudian Pak Lukman menjawab, tidak. Wah,
kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Baiklah Pak, ini Pak, saya lepas sepatunya. Aduh, tapi efeknya apa Bapak Ibu? Nih, namanya siapa tadi? Sabrina. Sabrina ini mengeluh, aduh, aku malu sekali karena nggak pakai sepatu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jajan, nggak bisa main sama teman. Nah, malah terpaksa di kelas terus, kasihan, ya. Nah, dari kasus tersebut kita analisa, ya. Jadi di sini diulas posisi kontrol sebagai penghukum. Indikatornya apa? Nah, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa. Jadi penghukum ya Bapak Ibu. Pak siapa tadi namanya? Pak Lukman tadi jadi seorang penghukum di 5 posisi kontrol tersebut. Nah, yang kedua, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Nah, ini efeknya luar biasa. Bocah niku wau boten saged ten pundi-pundi, hanya bisa di kelas saja. Langkah-langkah yang harusnya diambil oleh Pak Lukman itu adalah yang pertama, menstabilkan identitasnya dulu. Pak Lukman memberikan apresiasi kepada Sabrina dengan berkata, alhamdulillah ya, kamu tidak terlambat datang di sekolah. Jadi dalam sebuah tindakan pasti ada sisi positif dan negatif. Untuk kasus seperti ini kita stabilkan anak dengan mengambil sisi positifnya, bukan mengambil sisi negatifnya. Kemudian validasi tindakannya, Pak Lukman harusnya bertanya kepada Sabrina, Sabrina, warna sepatumu apa? Bagaimana kesepakatan tentang warna sepatu yang digunakan ketika berada di sekolah. Jadi dari pertanyaan ini nanti anak akan, oh iya ya, hitam. Jadi dia sudah merasa ada kesalahan tersendiri. Kemudian menanyakan keyakinan. Pak Lukman bertanya, bagaimana cara kamu supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran. Nah, ini anak itu tidak langsung dihadapkan satu pilihan, tapi anak itu disuruh memilih. Kira-kira bagaimana biar kamu tetap bisa bersekolah, melanjutkan kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dari kasus tersebut kita bisa mengambil satu nilai kebajikan, yaitu nilai toleransi. Ya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolahan tersebut, nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nah, ini pertanyaan pemantik. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru di sini jadi kepala sekolah, nah seperti itu. Kita skip saja. Lanjut. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, ini nggih. Jadi melakukan pendekatan persuasif kepada Pak Lukman. Jadi kepala sekolah itu enggak langsung judging gitu loh. Duh, itu Pak Lukman nih, seperti itu. Tapi di sini kepala sekolah itu melalui pendekatan persuasif akan memberitahukan ke Pak Lukman bahwa guru itu sebagai manajer bukan penghukum, karena guru penghukum itu lebih memberikan dampak yang negatif pada psikis murid, tidak fokus pada tujuan guru sebagai posisi kontrol. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan sosialisasi, menyamakan visi sekolah terhadap guru-guru lain. Next. Nah, sudah di penghujung ternyata Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami di sini. Semoga bermanfaat, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi di sini niat kami adalah berbagi hal-hal yang positif yang tentunya
harapan kami menimbulkan dampak-dampak yang positif juga untuk sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Karanganom. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, apabila ada kesalahan saya memohon maaf, apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini volumenya double ya? Langsung ya Mbak. Ini berarti terus ini. Terima Terus kasih kepada Ibu Hartika yang sudah melakukan presentasi tentang budaya positif di sekolah. Kemudian kita lanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini saya buka 2 penanya dulu. Monggo dari Bapak Ibu guru yang mau menanyakan silahkan. Ya, Monggo. Pak Bambang. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya pada kali ini. Semua yang diterangkan tadi adalah berdasarkan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah pembelajaran kita ini sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apakah bisa langsung saya jawab, Bu Baiti? Baik, terima kasih. Menurut saya, pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan dari Ki Hajar Dewantoro. Karena sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terbukti dengan adanya zonasi Bapak Ibu. Jadi zonasi ini memang kalau dilihat dari segi alam, dari segi zaman, itu mereka terlingkup dalam sebuah lingkungan tertentu. Misal pegunungan, anak-anak yang sekolah di pegunungan, anak-anak yang sekolah di pesisir, anak-anak yang sekolah di perkotaan, itu tentunya akan berbeda. Nah, maka dari itu, dari zonasi ini nanti anak-anak yang keadaannya beraneka ragam jadi dengan kodrat alam yang dimiliki, dengan watak yang dimiliki, itu kita sebagai guru harus bisa ngemong, harus bisa ngerangkul semuanya, tidak hanya anak-anak tertentu seperti itu. Sekolah kita SMA Negeri 1 Karanganom sudah ada sistem zonasi, maka dari itu bisa saya katakan menurut saya ya sudah sesuai. Begitu Pak Bambang Yuli. Ya. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Apakah ada feedback? Sudah cukup? Iya. Mungkin dari peserta yang lain ada yang mau tanya, silahkan. Oke Mbak Nandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang akan saya tanyakan yaitu, mengapa penghargaan itu berdampak negatif? Padahal biasanya dengan penghargaan murid itu termotivasi. Terima kasih. Baik, bisa langsung saya jawab ini Bu Baiti. Terima kasih Bu Nandia atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi memang untuk hadiah sebagai motivasi itu menurut teori yang sudah diajarkan itu kurang baik Bapak Ibu. Karena apa? Ketika ada hadiah, anak itu akan termotivasi. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada hadiah, apakah anak itu termotivasi? Tidak. Karena apa? Motivasi yang muncul itu bukan dari internal, dari dirinya sendiri, tapi melainkan dari faktor luar. Misal, yuk siapa yang bisa nembang mocopat ini dengan bagus, misal seperti itu. Tapi anak tersebut ketika ada hadiah semangat, tapi kalau nggak ada hadiah nggak ada yang maju. Nah, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan mengapa penghargaan itu berdampak negatif, ya karena motivasinya itu hadir dari faktor eksternal, bukan internal dari murid itu sendiri.
Seperti itu Bu Nandia. Barangkali ada feedback. Baik. Boleh saya dari pertanyaan ini tadi. Akan saya ini tanyakan lagi, apakah tidak lebih tepat kalau hadiah itu mungkin juga berguna untuk anak-anak yang lebih usia dini gitu. Kalau usia dini kan dengan penghargaan dari hadiah itu akan bersemangat untuk melakukan apa yang seperti kita inginkan. Apakah seperti itu atau memang benar-benar hadiah itu merupakan hal yang enggak tepat begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah sesuai usianya saja gitu? Oke, J. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Wati. Jadi karena di sini kita berbicara karena ada di SMA Negeri 1 Karangano, maka Bu Wati tadi lebih menekankan apakah pemberian hadiah itu berlaku yang negatif, pemberian hadiah yang berdampak negatif itu apakah hanya berlaku untuk anak usia SMA ataukah di usia PAUD, anak-anak itu mempunyai anggapan seperti ini juga bahwa hadiah itu ternyata sebuah hukuman dan berdampak negatif. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab secara umum bahwa untuk konsep ini berlaku untuk semua usia. Jadi tidak hanya anak SMA, melainkan untuk anak-anak yang berusia dini itu juga harus dikenalkan dengan konsep seperti ini supaya mereka nanti jika di luar sekolah, di luar lingkungan keluarga itu nanti bisa timbul motivasi-motivasi dari internal diri mereka sendiri ketika dia akan melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Seperti itu Bu Wati. J. Sama-sama. Sudah Bu Baiti. J. Terima kasih kepada Pak Bambang, Bu Nandia, sama Bu Wati yang sudah bertanya pada sesi pagi hari ini. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu Guru, satu lagi? Oh ya, boleh sekali Bu J. Oh iya, ini pertanyaan yang berikutnya ya Mbak ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya begini, Mbak Artika tadi sudah menjelaskan perbedaan antara keyakinan kelas dengan penghargaan kelas. Ya enggak? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas, peraturan kelas. Kira-kira kalau saya simpulkan, kalau peraturan itu kan berarti tertulis ya, betul, tersurat. Kalau keyakinan berarti tersirat saja, dan itu kesepakatan dari kelas itu. Yang akan saya tanyakan, apakah bisa keyakinan itu dibentuk dari peraturan yang telah ditetapkan kelas tersebut? Oh, terima kasih. J, terima kasih atas pertanyaannya Bu Wati, luar biasa pertanyaannya. G, jadi untuk peraturan tertulis G. Kemudian untuk keyakinan kelas itu tersirat tidak Bu. Jadi dari keyakinan kelas itu kita bisa menjadikannya dalam wujud tertulis seperti kelas 11 MIPA 2 tadi. Dari keyakinan-keyakinan yang ada di kelas yang disepakati itu kemudian ditulis, kemudian dicetak dan di print, dipajang di kelas seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang peraturan dan keyakinan juga nggih Bu. Jadi keyakinan itu apakah bisa dibuat dari peraturan? Jawaban saya bisa. Nah, seperti ini Bu. Nah, dari langkah-langkah tersebut kita lihat untuk langkah yang nomor 1 di sini kita memunculkan peraturan terlebih dahulu. Seperti itu, dari peraturan yang ada, apa toh peraturan nih di sekolah kita, di kelas kita, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Jadi keyakinan kelas di sini istilahnya gimana nggih? Hanya beda bungkus saja Bu. Nah, iya beda bungkus. Jadi kalau peraturan itu bersifat memaksa, anak harus patuh, tapi dari keyakinan itu anak yang mau nggak mau harus menyepakati adanya keyakinan. Jadi
kesadaran itu timbul dari anak-anak sendiri, bukan dari paksaan pihak luar, seperti itu. Seperti itu Bu Wati. J, sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi aktif pada presentasi pagi hari ini. Untuk acara yang keempat, sesi tanya jawab, saya kira cukup ya. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu lain-lain. Mungkin ada yang ingin diutarakan. Langsung saja kita lanjutkan acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berpartisipasi aktif di sini. Saya selaku MC minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati. Saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.